metode yang dipakai oleh setan menggoda kamu, salah satunya adalah sihir. Wa mimma yudillu bihi syaitanu abna'a Adam as-sihr. Di antara alat yang dipakai oleh setan untuk menyesatkan Bani Adam adalah berbentuk sihir. Fahum yu'allimunahum hadzal amal. Setan-setan itu juga membuka kursus-kursus, membuka pesantren sihir. Babadan anak. Gitu. Ya. Itu. Hadzal ilma yadurru wa la yanfa'u. Yang hasilnya hanya membuat cilaka, tidak untuk berbuat kebaikan, tidak untuk manfaat, untuk melukai orang, untuk bunuh orang, buat celaka orang, supaya anak itu jangan ada yang lamar, kira-kira jadi perawan tua, kan gitu. Ada supaya budeg, supaya mencret, gitu aja. Tapi supaya lancar rezeki nggak ada, bukan sihir itu mah. Gitu. Makanya ketika yang jahat namanya black magic, kalau yang bagus namanya white, orangnya mah sama. Kadang-kadang dua-duanya dipakai. Ada wong jaluk kemat jadi pai, jaluk apa namanya? Penglarisan di pai, petumpuran pai. Iya, sejaluke. Yang penting apel pek andel. Iya, itu. Wa yakunu hadzal sabilan litafriq bainal mar'i wa zawjihi. Dan ilmu ini juga merupakan cara untuk memisahkan seseorang dengan suaminya, dengan istrinya. Kawan pekatan. Nah, ilmu ini perlu untuk lebek nih. Sambil laki duit boleh. Anak beli lebih nih. Ya, kira-kira ketika duit udah habis, gitu siapa yang dikejar pekatan, lebih lagi. Lebih zaman sekarang kan kalau ada orang bertengkar kan langsung didatangi, mau bercerai nggak, kayak gitu. Pekatan beli ngaji. Iya. Iya pekatan, wah, alhamdulillah dapat 3.350 ya. Wah ya beli sida di Jaluk Maning ada. Begitu pekatannya. Gitu. Nah untuk kalau lebih silakan tuh belajar ilmu sihir, kira-kira orang pada bercerai nanti banyak duit tuh. Kira-kira tiap hari ada orang cerai tuh, kan berapa? 350 kali sebulan berarti 10 juta hasilan ya. Iya. 350.000 seberapa sih? Biaya cerai emang lebih tuh biayanya. Non? Oh gitu, ya ada. Iya. Wa tafriq baina zawjain, memisahkan sepasang sejoli. Wa zawjihi, tafriq zawjain, misalkan dua pasangan. Maksudnya yang belum kawin masih pacaran, kira-kira tunggal, kira-kira mari demennya kon enggak, supaya tidak jatuh cinta lagi, supaya benci. Nah kalau sudah benci namanya penyengitan. Ada penyengitan, petumpuran, pengapesan, apes, penyakitan, penyakit lulu itu.
yu'idduhu syaitan, dipersiapkan oleh syaitan semuanya itu min a'zamil a'mal, merupakan pekerjaan besar, allati yaqumu biha junuduhu, yang dilakukan oleh tentara-tentara setan, kama sabaqa an dzakarna, seperti yang telah kita jelaskan. Qala ta'ala wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma anzala 'alal wa ma unzila 'alal malakaini bibabila Haruta wa Maruta wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriqu bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu lamman ishtarawhu ma lahu min fil akhirati min khalaq wala bisa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Allah berfirman, wa ma kafar Sulaiman, Sulaiman tidak kafir, Sulaiman tidak kafir, walakinna syayatina kafaru, yang kafir itu setan. Sulaiman tidak kafir, yang kafir itu setan. Yu'allimuna an-nasa as-sihra, setan-setan itu yang mengajarkan manusia ilmu sihir. Yang mengajarkan manusia ilmu sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini, termasuk ilmu yang diturunkan kepada dua malaikat, bibabila Harut wa Marut, dua malaikat yaitu namanya Harut dan Marut, diturunkannya di Babilonia. Babilonia itu berdiri di atas reruntuhan Mesopotamia yang sekarang jadinya Irak. Dulu namanya Daulah Abbasiyah, sekarang namanya Irak. Wa Maruta wa ma yu'allimani min ahadin, tidak ada seorang pun yang diajarin oleh dua malaikat ini hatta yaqula, sampai dia mengatakan innama nahnu fitnah fala takfur, kita ini sebagai ujian, aku ini sedang menguji, makanya jangan kufur, kata malaikatnya. Fa yata'allamuna minhuma maka mereka belajar dari kedua malaikat tadi, Harut dan Marut. Apa yang mereka pelajari? Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, yaitu ilmu bagaimana caranya menceraikan orang dari suaminya, dari istrinya. Wa ma hum bidarrina bihi, mereka tidak bisa membuat kecelakaan, tidak bisa mencelakakan orang dengan ilmu sihir itu, min ahadin, terhadap siapapun, min ahadin, terhadap siapapun, illa biiznillah, kecuali seizin Allah. Jadi bagaimanapun kita seorang muslim harus meyakini
bahwa sihir tidak bisa membuat cilaka kepada siapapun. Tetap ujung-ujungnya tergantung kepada izin Allah. Jadi kalaupun mempan ya seizin Allah. Jadi kalau ada yang nyihir ya tinggal minta aja, Allah kira-kira jangan mempan gitu aja kok. Atau kalau perlu dicabut saja SIM-nya gitu. Surat izin menyihirnya dicabut gitu aja. Sampai kira-kira kayak beledogan, gak mau bisa, tapi yang langsung beledog gitu ya, lepas kabelkan gitu. Wa ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Akhirnya yang mereka pelajari ternyata orang ini lebih banyak belajar yang berbahaya daripada yang bermanfaat. Gitu. Mengapa demikian? Ini isyarat, ini kata-kata motivasi dari Al-Quran yang orang-orang kadang-kadang tidak pernah menyentuhnya. Sebab karena orang ini yang dikorek-korek Al-Quran itu masalah hukum haram halal, haram halal, haram halal, yang lain lewat semuanya. Padahal kata-kata motivasi yang menjadi hidayah kita dari kitabu la raiba fi hudan sebagai hidayah, sebagai guide of life, termasuk syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas sebagai guide of life. Itu bukan, tapi kitabul ahkam, kitabul fiqh, haram halal, haram halal. Ini bahwa mereka lebih banyak belajar wa ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Banyak orang yang belajar yang membuat mereka cilaka daripada membuat orang bermanfaat. Kenapa begitu? Siapapun di antara kamu, kalau hidupmu tidak punya cita-cita yang jelas, tidak punya harapan hidup, tidak punya program, tidak punya gagasan, tidak punya platform, tidak punya visi dan misi, tidak punya target, paham nggak? Semata-mata menjalani hidup hanya mencari kesenangan dan kesenangan saja. Ini orang kebanyakan semua begitu, namanya pedet kegawa. Orang-orang yang menjadi pedet kegawanggar itu, dia tidak pernah berusaha mencapai cita-citanya karena dia tidak punya cita-cita. Kegiatannya sehari-hari adalah hanya mengganggu setiap orang yang punya cita-cita. Harus paham. Dia tidak bertujuan mencapai cita-citanya, tapi dia sakit hati kalau ada orang yang mencapai tujuannya. Bagaimana supaya gagal? Itu. Jangan-jangan sudah masuk dalam jiwa kamu semua begini. Kalau kamu tidak punya tujuan yang jelas. Ada orang beli Avanza baru, apa komentarnya? Ya paling kredit. Urusannya apa? Dealernya dihubungin, Pak kasih kredit ya. Itu orang bokeh, ntar nggak bakal lanjut bayarannya. Urusin apa? Ada tangganya, anak pernah dilamar, dioncok tuh calon besanya. Bener ngelamar tetangga gue? Iya. Tahu nggak? Itu cewek pernah hamil 2 kali loh, Bu. Apa yang dilakukan adalah hanya untuk merusak, menghalangi orang lain. Dianya anaknya pengen dilamar orang enggak. Yang penting jangan sampai ada anak orang dilamar. Dia pengen beli mobil kan enggak, cuman dia tidak suka ada orang yang beli mobil. Udah gitu aja. Penyakit enggak tuh? Iya. Obatnya apa? Punya cita-cita yang jelas. Itu obatnya. Kamu harus pasang mulai hari ini, bikin surat pernyataan.
apa gitu, hari ini aku menyatakan aku ingin jadi presiden umpamanya gitu, presiden kadal umpamanya, pengen jadi kiai, pengen jadi kan gitu, pengen jadi menteri, pengen jadi bupati, silakan, cita-cita ya, baik dunia maupun akhirat, yang penting punya cita-cita ya. Alangkah baiknya kalau cita-cita kamu itu wabil akhiratihum yuqinun, cita-cita yang berjangka panjang sampai akhirat, iya kan? Itu silakan, obatnya itu aja. Harus paham. Wa ta'lamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka tahu bahwa siapapun yang membeli sihir itu, artinya belajar sihir itu, nanti di akhirnya enggak dapat bagian apa-apa, ya dapat dosa melulu. Walabi sama syarau bihi anfusahum, dan betapa buruknya apa yang mereka beli untuk diri mereka sendiri. Laukanu ya'lamun, kalau mereka tahu, ya kebobodoh juga, apa sih untungnya? Dong, jadi Nabi Sulaiman itu kan dapat pelajaran dari setan-setan ya, wa yattabi'una ma yatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Orang belajar dari setan yang diajarkan Nabi Sulaiman, berbeda dengan orang yang belajarnya dari Nabi Sulaiman, difilter. Itu namanya ilmu hikmah itu dari situ. Masih ada waktu ya. Oke. Hal li sihri haqiqah, apakah sihir itu hakikat, realitas, benar-benar ada, nyata? Dari hakikat sendiri bahasa Indonesia Pak, nyata, benar-benar hakikat, sesungguhnya, sebenarnya, hakikat ma'rifat. Ini kalimat juga muter nih. Iya, hakikat, hakikatul insan, hakikat manusia. Apakah sihir itu punya hakikat? Bukan. Apakah nyata atau bukan? Gitu. Ikhtalafa al-ulama, ulama berbeda pendapat fi dzalika, dalam hal itu. Famin qailin, ada yang mengatakan innahu takhil, ada yang mengatakan sihir itu hanya hayalan, hanya pura-pura, imajinasi, hayalan, takhil. La haqiqata lahu, nyatanya enggak ada, itu hanya imajinasi aja sihir itu. Faidha hibaluhum, dalilnya Pak, faidha hibaluhum, ketika tambang-tambang mereka, wa isiyuhum, dan tongkat-tongkat mereka, yukhayyalu ilaihi, dihayalkan kepada Nabi Musa, dihayalkan, diimajinerkan kepada Nabi Musa, tambangnya, tongkatnya, ya, ilahi min sihrihim, yang dilakukan pada sihir mereka, annaha tas'a, kaya-kaya bergerak, berjalan, jalan tongkatnya, tambangnya, gitu, kayak ular. Itu diimajinerkan Nabi Musanya
Begitu tambang tongkat dilempar pada tukang sihir tuh kelihatan seperti ini. Al-Quran menceritakan. Jadi Nabi Musa melihat tambang itu seolah-olah, nyatanya berjalan enggak? Ya enggak, itu kan gitu. Surat Thaha ayat 66. Ulama yang mengatakan bahwa sihir hanya hayalan, ayatnya ini. Wa min qailin, ada pendapat anna lahu haqiqah, nyata ada. Selalu di dalam masalah Islam selalu segala hal berbeda pendapat. Wis biasa mungkin ditukaran akhirnya. Kalau ada yang bilang haram, ada yang halal, ada yang makruh, ada yang sunnah, ada yang mungkin tidak mungkin, terus begitu. Terus hibur mana yang boleh, harus beli perangkat-perangkat. Ya memang kamu itu ada trauma bertengkar. Ya, beli sedep pakai beli tukaran gua. Nggak nyaman kalau tidak bertengkar tuh, bener. Gatel tuh ngorokannya tuh. Jadi yang sebetulnya mudah jadi sulit. Yang perlu tidak diperdebatkan akan diperdebatkan. Itu. Udah gitu aja. Ya, dinamikanya seperti itu. Aneh. Ya karena di Al-Qur'annya begini. Yang satu bilang khayalan, ayatnya Thaha ayat 66. Yang mengatakan nyata ada, kama dallat alaihi ayat Al-Baqarah. Iya. Wa sahih annahu naw'an. Yang benar adalah dua. Naun takhlahil, pertama adalah hayalan yang tamidu alal hiyal al ilmiyah, rekayasa ilmiah, wa khifatul harakah, atau cepatnya gerakan tangan, itu namanya magic ya, magician. Itu biasa di Eropa ada pertunjukan program magician itu sulap-sulapan gitu. Itu hanya kecepatan gerakan tangan aja. Dibuka topinya, keluar burungnya, burung merpati putih kan gitu. Nanti kantong keluar burungnya, dari mulut keluar burung lagi. Itu sebetulnya kan ada di tangan, di sini sudah di siapa yang burung yang plus gitu. Cepat tangan aja. Itu seperti itu maksudnya. Wa na'un lahu haqiqah. Dan lagi yang satu haqiqah, nyata. Di mana nyatanya? Yufarriqu bainal mar'i wa zawjih, bisa memisahkan suami istri. Wa yu'dhi bihi, dan bisa menyakitkan. Masa pagi zawajtu ka wangkahtu ka qabiltu, sore pegatan si pribin mani. Nah kau udah langkangin, nggak ada putih yang beliau, nggak ada angin topan, kau tiba-tiba bercerai lagi. Ya itu belum nginap. Begitu perasaannya gitu. Dulu dia mengejar-ngejar cewek itu cantik jelita, begitu sudah kawin kok jelek banget, menyeramkan. Itu giginya boneng, perasaannya gitu, matanya juling, kelihatannya kayak gandaruwo. Ya lari pegatan udah. Begitulah kira-kira, muncul kebencian. Iya. Seperti itu. Jadi nyata nggak itu? Nyata. Nah kalau tongkat sama ini dilemparkan itu hayalan, ya betul. Ada lagi namanya kecepatan tangan bergerak, namanya sulap-sulapan kan gitu. Sahara al-yahudu sihrul yahudi lil rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi yang menyihir, sihirnya Yahudi kepada Rasulullah. Tahan. Rawa al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha qalat sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
rajulun min Bani Zuraik. Kanjeng Nabi disihir oleh seorang dari suku Bani Zuraik. Lahu Labid bin Lasam, yang punya anak namanya Labid bin Asam. Hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhayyalu ilaihi, diimajinirkan annahu yaf'alu asy-syai'a wa ma fa'alahu, sehingga terjadi dia seperti orang bingung, seperti sudah melakukan sesuatu padahal belum. Ya, kita juga sering lah di warung kita belanja, kita nungguin susuknya mana, kata warungnya kan sudah disusuki tadi, mana belum cek. Pernah terjadi enggak? Ya iya itu. Kapan? Ibu sih kapan ini terus kantong mana? Saya mau tadi saya berdiri di sini nunggu susuk, bilang susuk kapan ngasihnya? Bertengkar dulu kan? Salah wallahi baru saya ya harusnya. Begitu, itu sering terjadi, kita seolah-olah pernah melakukan padahal belum. Seperti orang merasa sudah mencerai padahal belum, kan gila tuh. Iya, belum bayar utang ngomongnya sudah, kapan bayar utangnya? Kalau urip mah sengaja yang diandak lalen menurutku. Kalau utang mah dari pura-pura lupa. Sudah kan? Belum. Oh iya tah. Iya, yaudah yang ke depan deh. Gitu. Hatta idza kana dzata yaumin, sehingga pada suatu hari au dzata latin, atau pada suatu malam, wa huwa indi, beliau ada di rumah saya. Indi itu artinya fi baiti ya. Indi itu artinya fi baiti, fi manzil, semua atau orang Perancisnya semua. Lakinnahu da'a wa da'a, tapi dia terus memanggil-manggil. Tumakal mengatakan, ya Aisyah, ya Aisyah, asy'urti anna Allah aftani, apakah engkau merasa bahwa Allah telah memberi fatwa kepadaku fima istaftaitihi fihi, apa yang kamu nanya fihi. Atani rajulani faqada, ada dua orang laki-laki datang. Faqada ahaduhuma 'inda ra'si wal akhar 'inda rijli. Dua orang itu, yang satu duduk di kepala saya, sebelah kepala saya, dan yang lain di kaki saya. Faqala ahaduhuma li sahibi, salah satunya berkata kepada temannya, ma waja'ar rajulu, apa yang rasa sakit yang dirasa? Qala matbub, bengkak. Qala wa man tabahu, siapa yang buat bengkak? Qala Labid bin A'sam, yang membuat namanya Labid bin A'sam. Qala fi ayyi syai'in, ya, buat bengkak itu maksudnya penyakitnya itu apa? Ini jimatnya maksudnya. Fi ayyi syai'in, di mana ditaruhnya? Qala fi musti wa musyatihi, di sisirnya ditaruhnya. Ya, wajufa talu nakhlatin zakar, akhirnya korma yang laki itu menjadi kering. Qala wa aina huwa? Qala fi bi'ri Zarwan, ditaruhnya di sumur Zarwan.
fa'ataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nasin min ashabihi. Dia datanglah ke sumur itu. Fa'ataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didatangilah nakhlah tadi, finasin min ashabihi, di antara sahabat-sahabatnya. Faja'a, lantas datang, faqala ya Aisyah, fa'ataha, lalu datang kepada Aisyah. Hai, fa'ataha Rasulullah SAW fi nasin min ashabihi. Faja'a faqal ya Aisyah, ka'anna maha naqa'atul hana. Ini sumur kok airnya kayak kemerah-merahan, kayak pacar inai gitu. Wa ka'anna ru'usa nakhliha ru'usu syayatin. Ini kormanya ini kayak kepala setan gitu. Qultu ya Rasulullah, afalastakhrajtahu, kenapa nggak dikeluarin aja jimatnya gitu, apa sih namanya? Jimatnya apa itu? Beselek gitu. Kemudian qala qad afani Allah, aku sudah disembuhkan Allah, ya udah nggak usah diambil lagi, nggak apa-apa. Fakarihtu an uthira ala nas, saya tidak ingin mempengaruhi orang yang lain. Udah ajalah. Fihi syarran, ada yang buruk situ. Fa amara biha fadufinat, akhirnya dipendam udah jimatnya lah, wes dah gitu aja. Jadi ya artinya seperti juga saya ngalami ketika kita baru pindah ke pondok sini, ya menjelang reformasi lah. Sarip Bangga 2 tuh. Iya. Itu pagi-pagi tergopoh-gopoh membangunkan saya subuh. Buya, ada apa kamu pagi-pagi itu? Ada orang ngubur sesuatu di sana, di jalan masuk, pintu masuk. Apa? Nggak tahu, orangnya lari. Oh gitu. Sok ambil. Diambil. Saya buka, isinya itu Al-Quran juga, tapi dipotong-potong hurufnya. Kalau disambung menjadi bunyinya begini: wa idza qataltum nafsam faddara'tum. Jadi ayat ini untuk membunuh saya kan gitu. Terus saya bakar aja. Kata serepnya, kembaliin aja. Ya. Ngapain dikembaliin? Ya kalau kejahatan diberi kejahatan, ya nggak bisa habis jahatnya. Udah aja, nggak usah dibalikin. Ya setengah meter kira dicabut aja SIM-nya udah. Ya kan gitu. Dia ngapain saya harus? Memang saya takut disihir tuh. Kesel, bukan ada masalah. Memang takut mati kita. Iya. Ya kalau kita takut mati, ya berarti selama ini kita menyatakan aku rindu bohong dong. Mas katanya rindu, dipanggil masa nggak mau? Ya bohong berarti kalau begitu. Iya kan? Ya, iya. Silakan aja. Ya dengan cara terserah, kita tidak menentukan mau kena kanker, kena sihir, ketabrak mobil, kena TBC, ya terserah itu. Yang penting kita tidak menentukan dan tidak boleh ikut campur. Serahkan semuanya kepada Allah. Boleh nggak? Hipnotis lain lagi itu mah, itu kerja otak itu mah. Iya lain, hipnotis, sihir, sugesti, ya sisi otak itu lain lagi. Itu mah ilmu, ya ilmu bisa dibuktikan. Begini, sihir mah susah dibuktikannya ya.
Kalau sains itu dibuktikan, dilakukan eksperimen berulang-ulang dengan hasil yang sama, ya itu wajib dipercayai, ya kan begitu. Tapi kalau sihir karena tidak bisa dibuktikan dan hasilnya tidak bisa berulang-ulang dan tidak semua orang bisa melakukannya, makanya mau percaya silakan, ya udah nggak apa-apa itu mah. Jadi kepercayaan kita kepada sihir sendiri itu sebatas berkaitan dengan kemujizatan. Tapi jangan menentukan ya. Kalau Anda tidak percaya dengan sihir, ya, berarti Anda tidak percaya dengan kemujizatan Nabi Musa. Nabi Musa bertanding dengan tukang sihir, menang tak kalah. Nah kalau sihir itu tidak ada, menang nggak? Ya, saya kira Anda akan menemui kesulitan berlogika kalau mengatakan tidak ada. Bukan ini. Begini, paradigma eksperimentalis itu adalah yang sudah masuk laboratorium, diuji berulang-ulang, hasilnya sama, akhirnya menjadi kaidah umum. Itu namanya ilmu pengetahuan, ya kan begitu. Kalau nggak percaya ya bagaimana, ya kan begitu. Logam, pincian masuk ke lubang, pas dibakar nggak masuk, berarti logam itu kalau dipanaskan mengembang, betul nggak? Besi sama juga, waktu dingin masuk, waktu panas nggak masuk. Timah, apalagi tembaga, semuanya. Kesimpulannya semua logam apabila dipanaskan maka akan mengembang. Masih percaya juga, ya kan gitu. Dulu orang itu waktu melakukan operasi di ruangan steril, semuanya dicuci pakai alkohol, pisaunya direndam alkohol, tapi selalu saja terjadi infeksi, ya kan, kematian, gagal. Akhirnya orang mengerti bahwa napas kita juga mengeluarkan virus dan bakteri, makanya dibungkus, ya kan gitu. Makanya nih masih juga gagal juga, kan bereksperimen. Akhirnya ternyata tubuh manusia sendiri juga mengandung toksin, penyakit, virus, mengeluarkan penyakit juga. Nah untuk mengurangi penyakitnya itu dan meningkatkan leukositnya, maka orang yang dioperasi diharap harus puasa. Terbukti kan, masih percaya juga bahwa puasa itu meningkatkan ketahanan tubuh. Itu kenapa berikan telur? Ya kan, ya makanya kalau sudah berulang-ulang ya percaya dong, masa tidak. Tapi kalau sihir ya saya tidak bisa membuktikannya dan juga nggak lucu, ya kan. Nah kalau begini, ilmu bukan, sihir bukan, tapi itu bisa namanya karomah, mukjizat, maunah, itu ada. Itu seperti kita posisikan itu mah hanya sebagai bukti bahwa Allah tidak terikat dengan hukum alam, dia bisa menghentikan kapan saja, itu aja kok. Tapi jangan ditiru, itu mah nggak bisa. Masa niru jarang terjadi, ya kan begitu. Begini, ada juga sih pelacur kelas tinggi, kolgel, ya semalam saja langsung jadi wali, ada namanya Robiah Ladawiyah. Ada perampok yang jadi wali, ada namanya Dzunun Al-Masri. Ada preman jadi wali, ada Sidna Umar, ya kan. Tapi itu kan jarang terjadi, jangan niru itu dong.
Niru itu perjalanan suluk para solehin, para aulia yang bertahap dari ngaji dulu, belajar dulu, sembahyang, kalau ngaji kan begitu. Itu yang banyak terjadi. Kalau itu kan jarang, paham nggak? Itu mah hanya sebagai bukti Allah mampu bisa berbuat apa saja. Itu persoalannya. Terus paham belum? Nah, jadi ketika nanti kamu punya tujuan sesuatu kemudian dipengaruhi oleh orang lain, lah tujuan kamu tidak mungkin terjadi, mustahil, Bung. Begitu orang mengatakan kepada mustahil terjadi, katakan innallaha ala kulli syai'in qadir.